Berikutnya kisruh soal uang kuliah tunggal, DPR panggil Mendikbudristek Nadiem Makarim. Penertiban penerapan UKT oleh perguruan tinggi negeri jadi salah satu yang dijanjikan. Di Obral Pendidikan Kampus Universitas Riau, kali ini khusus 2024 kami punya banyak penawaran istimewa. Beberapa jurusan UKT plus uang pangkal, ada bimbingan konseling dan ilmu pemerintahan 10 juta. Uang kuliah tunggal atau UKT jadi pembicaraan masyarakat akhir-akhir ini. Salah satunya akibat viralnya aksi seorang mahasiswa yang memprotes rektorat kampusnya di Riau. Sempat dipolisikan. Akhirnya laporan pada Korik Anhar, mahasiswa Fakultas Pertanian di Universitas Negeri Riau dicabut. Protes soal besarnya uang kuliah tunggal juga menimbulkan demonstrasi dari mahasiswa di sejumlah kampus. Mereka merasa penerapan UKT tak berpihak pada mahasiswa kurang mampu. Protes mahasiswa terjadi di sejumlah kampus, termasuk Universitas Indonesia. Terkait polemik UKT, Universitas Indonesia buka suara soal besaran uang kuliah tunggal maupun iuran pengembangan institusi tahun 2024. UI berdalih, penetapan UKT dan IPI telah merujuk pada peraturan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Nah, sesuai dengan regulasi tersebut, dalam proses penetapan tarif UKT ini, kami melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi sehingga memperoleh rekomendasi atas besaran biaya kuliah tunggal atau BKT, dan BKT inilah selanjutnya yang menjadi dasar dalam penetapan tarif UKT dan IP di Universitas Indonesia. Adapun besaran uang kuliah tersebut didasarkan pada latar belakang sosioekonomi orang tua atau penanggung biaya pendidikan setiap calon mahasiswanya. Namun, apabila tarif UKT dan IPI dirasa tidak sesuai, pihak UI membuka kesempatan konsultasi dan verifikasi data sehingga dapat memperoleh keringanan biaya. Dalam hal tarif yang ditetapkan tersebut dirasakan tidak sesuai oleh seorang mahasiswa, maka UI menyediakan proses konsultasi dengan mahasiswa dan orang tua atau penanggung biaya pendidikan yang bersangkutan, sehingga nantinya diperoleh tarif yang sesuai. Kenaikan UKT membuat kemampuan universitas mengelola keuangan ikut disorot. Perguruan tinggi di Indonesia dianggap terlalu bergantung pada UKT sebagai sumber pendapatan utama. Kalau kita cermati kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Nadiem Makarim, maka sebetulnya Nadiem Makarim itu justru mendorong privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Jadi dia itu merusak sistem pendidikan nasional, dan itu yang menyebabkan kenapa PTN sekarang ini seperti tidak terkontrol dalam hal melakukan pungutan SPP kepada mahasiswa, karena memang dilindungi oleh regulasi. Kami akan turun ke lapangan untuk memastikan. Hal itu dibantah Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI Selasa pagi. Prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan azas keadilan dan inklusivitas. Dan karena itu, UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya berjenjang? Artinya, bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak, dan mahasiswa yang tidak mampu, dia membayar lebih sedikit. Menurutnya, sistem uang kuliah tunggal dibuat berjenjang agar bisa mengakomodir calon mahasiswa dengan kondisi perekonomian kurang mampu. Namun, ia mengakui penerapannya masih perlu diperbaiki dan akan mengawasi secara ketat penerapan UKT di perguruan tinggi. Untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya, jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional. Kekhawatiran muncul dari sejumlah calon mahasiswa
Karena uang kuliah tunggal yang ditetapkan universitas tempatnya mendaftar dinilai terlalu tinggi. Pekerjaan orang tua saya hanyalah sebagai karyawan swasta di sebuah PT dan saya malah mendapatkan UKT golongan 6 yaitu sebesar 8.200.000. Sedangkan gaji orang tua saya yaitu 4 juta dan tanggungannya adalah 5 orang. Ayah saya adalah seorang kuli bangunan yang bekerjanya tidak menetap dengan gaji 1.500.000. Sedangkan UKT yang saya dapat golongan 5 yaitu 4.800.000. Orang tua saya tidak sanggup dengan UKT saya yang segitu. Menurut pengamat pendidikan, Darmaning Tias, negara perlu turun tangan untuk lakukan subsidi yang lebih besar bagi mahasiswa jika ingin menjamin pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada cara lain kecuali negara harus mengalokasikan pembiayaan yang lebih besar. UI misalnya 60% dari mahasiswa, ya diturunin. 20% dari negara yang dinaikin, gitu loh. Jadi yang nggak ada cara lain kecuali negara harus menambah anggaran untuk pendidikan tinggi. Gitu. Kalau yang saya bayangkan 60% pembiayaan itu dari negara. Penetapan UKT di PTN berdasarkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama, yaitu biaya operasional seperti gaji dosen dan staf, pemeliharaan infrastruktur, dan pengembangan program studi. Selain itu juga kemampuan membayar mahasiswa. Pemerintah telah menetapkan batas bawah UKT yang harus dipatuhi oleh PTN. Batas ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta kinerja akademik PTN. PTN dengan kinerja akademik yang baik seperti akreditasi unggul dan prestasi mahasiswa diizinkan untuk menetapkan UKT yang lebih tinggi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.